Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 17 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan dibikin tegang dan dibikin darting oleh ulahnya Bu Farah sama si Alia si Hileud Ateul. Yuk kita langsung ke pembahasan. Di episode selanjutnya terlihat di sini Dewa juga menandatangi surat itu. Lalu si Kelvin juga membebaskan Dewa. Di sini terlihat si Kelvin sangat senang karena Dewa sudah menandatangani surat itu. Lalu si Kelvin juga berangkat dia dari sana dan dia ngomong sama si Nurus Tunyung si Alia si Hileud Ateul. Dia sangat yakin, dia juga ngomong sama si Alia si Hileud Ateul, kalau kerja gitu Alia, kata si Kelvin kepada si Alia si Hileud Ateul sambil mengasihkan surat yang sudah ditandatangani oleh Dewa. Pas dilihat sama si Alia si Hileud Ateul, tanda tangani ini palsu, kata si Alia si Hileud Ateul kepada si Kelvin. Ini tanda tangannya palsu Pak Kelvin, kata si Alia. Lalu si Kelvin juga pas si Alia ngomong kayak gitu sangat kaget dan terkejut. Kata si Kelvin, kita harus putar balik. Kata si Kelvin, ya kita harus putar balik, kita harus menyusul Dewa, pasti Dewa belum jauh, kata si Alia si Hileud Ateul kepada si Kelvin. Lalu tiba-tiba pas dia mau putar balik, mobilnya tidak bisa berhenti. Lalu di sini si Alia si Hileud Ateul, cepat Pak Kelvin, kita putar balik, mumpung belum jauh Pak Dewa, kata si Alia si Hileud Ateul kepada si Kelvin. Si Kelvin juga menjawab, ini juga mau putar balik tapi tidak bisa direm, remnya jebol, kata si Kelvin kepada si Alia si Hileud Ateul. Terlihat di sini mobil si Kelvin juga tambah kencang di turunan. Lalu terlihat si Kelvin sangat shock, dia mau menyelamatkan dirinya, dan si Alia si Hileud Ateul juga tidak percaya bahwa mobil itu jebol rem. Tiba-tiba mobilnya masuk jungkrang dan si Alia si Hileud Ateul juga dia mental keluar dari pintunya, dan si Alia si Hileud Ateul juga nyungsep di dekat batang kayu karena terpental dari mobil. Lalu pas si Alia si Hileud Ateul keluar dari mobil terpental, tiba-tiba mobil itu juga meledak. Dan si Alia si Hileud Ateul juga dia gak lama kemudian pas dia melihat ledakan mobilnya si Kelvin, dia juga langsung pingsan. Tapi pingsannya dia tidak lama dan dia juga bangun dari sana ingin menjauh dari tempat kejadian. Dengan setrika pola dia naik ke atas. Lalu si Alia si Hileud Ateul juga dia nyampelah ke atas, berhasil dia naik sambil dia sakit kepalanya, badannya juga sakit. Dia pas di atas dia melihatkan mobil si Kelvin yang sudah terbakar oleh api. Lalu si Alia si Hileud Ateul juga dia meninggalkan tempat kejadian itu. Lalu di sisi lain terlihat Pasha dan Nana dan Lula juga menemukan Dina yang pingsan di tengah jalan. Lalu singkat cerita Dina juga dia dibawa ke mobil dan dia juga diantarkan oleh Lula kena taksi. Lalu Pasha sama Nana mencari Dewa. Lalu di sisi lain Dewa yang sudah dibebaskan oleh si Kelvin, dia cepat-cepat dia pergi dari sana karena takut si Kelvin datang lagi, karena yang ditandatangani itu tantangan saya itu palsu, kata Dewa ngomong sendiri sambil dia bergegas meninggalkan tempat itu. Lalu tiba-tiba dia di sisi lain ketemu sama si Nurus Tunyung si Alia si Hileud Ateul lagi sempoyongan. Lalu Dewa juga menanyakan kepada si Alia si Hileud Ateul, kok kamu di sini Alia? Kata Dewa kepada si Alia si Hileud Ateul. Dan kenapa baju kamu itu kotor semua? Kata Dewa kepada si Nurus Tunyung si Alia si Hileud Ateul. Dasar Hileud Ateul, dia bisa aja menjawab mengelak dengan kejadian yang sebenarnya. Dia juga menjawab, saya itu tadi melihat mobilnya Pak Kelvin kecelakaan Pak Dewa.
dia masuk jungkrang. Saya mau menolongin dia, tiba-tiba saya ti soledat dan nyungsep di jungkrang, kata si Alia si hileud ateul. Tiba-tiba lagi ngobrol si Alia si hileud ateul sama Dewa, datanglah mobil Pasha dan Nana yang mencari dia. Langsung Nana juga keluar dan memeluk suaminya. Tapi di sisi lain, di sini terlihat Pasha sangat kaget dan ngomong kepada Pak Dewa, kok Pak Dewa tadi kan perginya sama Dina, kok sekarang kok sama si Alia si hileud ateul, kata Pasha kepada si Alia si hileud ateul. Dan juga kenapa baju kamu kotor semua Alia, kata Pasha kepada si Alia si hileud ateul. Si Alia si hileud ateul juga dia tidak menjawab, dia mendem aja karena tidak ada yang harus dijawab sama dia, takut ketahuan sama Pasha. Tapi disingkat sama Nana di sini, ya udah kita pulang aja, membawa Mas Dewa cepat-cepat diurus Pasha. Lalu Pasha juga ngomong sama Nana, bagaimana Bu Nana ini dengan si Alia, kata Pasha kepada Bu Nana. Lalu bawa aja sekalian ke mobil ini, kata Nana. Singkat cerita terlihat di sisi lain Gina yang sudah sampai ke rumah dibawa oleh Lula. Dan gak lama kemudian Dewa juga sampai dibawa sama Pasha dan Nana. Tiba-tiba udah sampai ke depan pintu, Pasha ada yang nelpon. Lalu Pasha juga mengangkat telepon dan Dewa dibawa oleh Nana ke dalam. Lalu pas dilihat telepon itu yang nelpon adalah Bu Sari. Lalu di sini Pasha juga ngomong, ada apa Bu Sari? Lalu Tante Sari juga ngomong, kamu sehat-sehat aja Pasha, kata Bu Sari kepada Pasha. Saya sehat-sehat aja, pokoknya jangan mikirkan saya Tante Sari, yang dipikirkan anak Tante Sari jangan jahat terus kepada keluarga Dewa Bu Nana, terutama kepada Bu Nana sama Pak Dewa, kata Pasha sambil menutup teleponnya. Terlihat di sisi lain di kamar Dewa lagi diurusin sama Nana, lagi dikompres. Pas lagi dikompres, Dewa juga karena kesakitan bekas dipukulin sama anak buah si Ken Kelvin. Tiba-tiba datanglah Neratu dan diikuti sama mak lampir yaitu Bu Farah, orang tua yang jahat. Lalu Bu Farah juga di sini dia ngoceh-ngoceh kepada Nana dan Dewa. Dia lagi ngoceh-ngoceh. Neratu karena sebal melihat Bu Farah ngoceh terus, Neratu juga memarahin Bu Farah. Kamu itu kenapa sih ngoceh terus Farah? Nggak tahu Dewa lagi kesakitan. Udah kita keluar aja, kata Neratu. Jadi di sini Bu Farah juga orang tua jahat mak lampir, dia tidak mau keluar, tapi digusur sama Neratu, ditarik keluar, dibawa keluar dari kamarnya Dewa. Lalu di sini terlihat Bu Farah kayak anak kecil ditarik tangannya sama Neratu. Terlihat di sisi lain keesok hariannya di sini Nana lagi duduk sendiri terlihat sama Pasha. Lalu tiba-tiba ada Bu Sari teriak-teriak memanggil Dewa, tapi dicegatin sama Pasha. Lalu Bu Sari juga menjawab sama Pasha, jangan menghalangi saya Pasha, kata Bu Sari kepada Pasha. Lalu singkat cerita Bu Sari juga masuk ke dalam. Di dalam rumah di sini Bu Sari teriak-teriak memanggil Dewa. Tiba-tiba datanglah mak lampir yaitu Bu Farah memarahin Bu Sari. Kamu itu Sari kenapa teriak-teriak di rumah orang, kata Bu Farah kepada Bu Sari. Lalu terjadilah cekcok antara Farah Buana sama Bu Sari. Tiba-tiba datanglah Neratu. Ada apa kamu teriak-teriak Sari, kata Neratu kepada Bu Sari. Lalu Bu Sari juga ngomong sama Neratu, ini Bu Neratu, Dewa sudah membuat Kelvin celaka, kata Bu Sari kepada Neratu. Tiba-tiba datanglah Dewa dan Dewa juga langsung ngomong kepada Bu Sari, Bu, saya tidak tahu apa-apa masalah kecelakaan si Ken Kelvin. Malah saya yang dibius sama anak buah si Ken Kelvin, saya disandra. Dan saya juga pingsan sama Gina di supermarket waktu pas belanja, kata Dewa kepada Bu Sari. Lalu Bu Sari juga tidak percaya dan dia juga ngomong, itu kan cuman di kamu aja, cuman dia kamu mengelak dari
kerjaan kamu, kata Bu Sari kepada Dewa. Mana buktinya, kata Bu Sari kepada Dewa. Lalu Bu Sari juga pergi dari rumahnya Bu Farah. Lalu di sisi lain terlihat Pasha akan menuju ke rumahnya Bu Sari. Lalu Pasha juga sampai ke rumahnya Bu Sari dan langsung mengetok pintunya Bu Sari. Tiba-tiba pas lagi mengetok, untung tidak kena jidatnya Bu Sari. Pas Bu Sari buka pintu, lalu Bu Sari juga keluar. Oh, kamu adik, kata Bu Sari kepada Pasha. Ada apa kamu kesini? Lalu sini Pasha juga tidak banyak basa-basi, dia langsung bicara sama Bu Sari. Saya mau mengingatkan sama Tante Sari, pokoknya Tante Sari jangan berbuat yang tidak adil. Bu Sari kan tahu sendiri, si Ken Kelvin itu anak tante itu, coba perhatikan dia terlalu jahat terus kepada keluarga Dewa Buana. Saya juga pernah dijahatin sama si Ken Kelvin, pernah dicelakain sama anak tante. Dan juga satu hal lagi, ibu saya meninggal gara-gara anak tante, yaitu si Ken Kelvin. Karena mobil Pak Dewa selang remnya dipotongin sama si Ken Kelvin, kata Pasha kepada Bu Sari. Dan juga satu lagi, ibu saya itu meninggal karena anak tante, yaitu si Ken Kelvin. Dan saya ingatkan sama Tante Sari, bila mana Tante Sari mau menjebloskan Pak Dewa dan menyalahkan Pak Dewa bahwa kecelakaan si Ken Kelvin itu karena Pak Dewa, Tante Sari akan berhadapan sama saya, kata Pasha kepada Bu Sari. Lalu terlihat Bu Sari juga tidak bisa menjawab dan dia juga tidak bisa ngomong lagi karena Pasha ngomong kayak gitu anaknya sendiri. Lalu terlihat di sisi lain si Nurus Tunjung si alias Silratel, dia mendatangi kejadian waktu mobil si Ken Kelvin masuk jungkrang sama dia. Dia mencari-cari si Ken Kelvin, tapi dia juga tidak ketemu bahwa si Ken Kelvin entah di mana dia jatuhnya, entah kemana, entah mati, entah enggak. Lalu si alias Silratel juga dia pergi dari tempat itu. Nah, itulah ulasan prediksi alur cerita buku harian seorang istri untuk malam ini 17 Juni 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru-baru gabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sekarang Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.